Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sultanul Aulia yang kita kirim Fatihah tadi. Ya, siapa itu? Syekh Abdul Qadir Jailani. Cucu Nabi, dapat dari dua nasyab. Ya. Beliau ini sering dimanakibkan, dicontoh keteladanannya. Kalau kita mencontoh Nabi berat, bro. Mulia banget. Maka bertahap. Antum gak mungkin mencontoh Allah. Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak tidur. Bisa dicontoh? Enggak. Contoh ke Nabi, oh keren. Keringatnya aja bau harum, antum? Enggak bisa, bro. Contoh aja di bawah itu ya. Jadi kalau mau nyontoh Nabi, ya, contoh umurnya. Seumur antum. Seumur gini, Nabi lagi ngapain? Cari duit, saudagar, sampai ke Syam. Jangan contoh Nabi setelah Asyirullah 40. Itu udah jadi Rasul, berat bro. Iya kan? Ini tahunnya yang muda ini nyontoh Nabi umur 40. Istrinya banyak bro. Iya kan? Wah, berat bro. Nabi beda. Ya. Nabi ya Nabi. Contoh di bawahnya dulu, Syekh Abdul Qadir Jailani lah. Di part 2 ini menjabarkan lebih ke spiritual. Ada kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani, coba baca. Referensinya menjelaskan. Nama kitabnya yang dari Win Al-Gunjah. Itu mengupas usul kata Ramadan. Kalau di bahasa biasanya tiap kata itu ada makna. Ramadan terdiri dari huruf apa tuh? Ra, mim, dal, alif, nun. Dengan pemecahan ini aja dapat ilmu nih. Huruf ra artinya ridwanallah. Jadi ujung Ramadan itu sampainya ridwanullah, ridho Allah, puncak. Duduk. Awalnya tobat. Kan 7 tahapan. Bener gak? Tuh. Ro. Ridho. Kemudian mim. Mahabatullah. Setar. Kalau kita fakir, kalau kita juhud, kata wara itu mencintai Allah. Betul kan? Nah. Mahabatullah. Dal. Ada yang tahu? Dal. Damanullah. Jaminan Allah. Antum dijamin kalau puasa. Alif. Berarti ulfatullah. Kasih sayang Allah ada. Orang yang berpuasa. Nun. Nurullah. Bersinar antum kayak spotlight. Ya ini nggak salah lah. Nah, makanya Ramadan itu salah satu nama Allah. Kan baru tahu tuh. Cahaya Allah. Ramadan udah ngebahas dari pecahan tadi saja kita dapat ilmu tuh. Runut amalan. Makna Ramadan secara terdiri dari 5 huruf, ra, mim, dot, alif, nun. Huruf ra bermakna rahmat, itu dalam syariat. Tadi beda lagi dalam ruhaniyun. Nah, rahmat, iradatu isyailil khairi, kehendak untuk menyambungkan kebaikan. Itu praktek rahmat.
Sambung kebaikan antum. Apa aja baik di bulan Ramadan itu. Harus baik. Maka lain dari rahmat adalah rikotun fil qalbi tokdahi atfadat blulawil isyana. Perasaan jiwa yang lembut yang melahirkan perbuatan yang baik dan luhur. Itu lebih dalam lagi. Jadi dalilnya perkara rahmat ini turun ke antum. Ada di Quran surat Al-A'raf 56, Al-Anbiya 107, Fatir surat 2, Al-Zukhruf 32, Al-Hadid 27, Al-Zumar 52, Al-Isra 82, Ali Imran 158, Yunus 58. Dalam ayat yang terakhir Yunus 58, Iqra Iwan. Tuh. Rahmatnya di situ. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Gembira dulu. Walaupun antum nggak ada yang masakin. Jomblo kan? Ya kan? Gembira dulu. Makanya sebelum masuk Ramadan jangan perang Badar. Jangan, nggak boleh. Sial nanti antum. Ya, baikin dulu. Makanya kan sebelum Ramadan bisa memaafkan. Iya kan? Nggak boleh dendam. Nanti susah antum. Itu poin-poin itu yang perlu antum sampaikan. Ya. Yang penting gembira deh walaupun dengan makruh ya. Misalnya rokok. Antum bisa bersyukur, rokok lah. Ini susah banget sih ya. Rokok aja. Betul. Bener gak antum bisa bergembira? Seharusnya bisa. Ikut buat oksigen enggak? Enggak kan? Tahu-tahu antum nyedot kan? Seharusnya kan alhamdulillah. Ada orang yang nggak bisa nyedot oksigen kan? Bayar. Nah besok kalau masih dikasih oksigen, alhamdulillah gembira aja. Gampang. Bener kan? Nah ini ada yang susah. Yo bini baca kak dia deh. Panik sama awak dulu. Masuk bulan apa kok? Syaban yo bini masih baca kak dia. Nah, nggak bisa macam itu. Kita takin sih lah supaya elok. Kan itu nak. Itu penting karena itu salah satu hijab penghalang nanti rezeki. Udah, mulai besok nih startnya. Jangan ada dendam, jangan ada keluh kesah, gembira aja lah. Bila perlu kalau dipancing gembira untuk mancing, nggak apa-apa. Bener. Jadi Allah menyebutkan bahwa disebabkan rahmat dan karunia Allah, kita bisa bergembira. Bisa melakukan amal baik. Oleh karena itu, benar nih kata-kata Al-Hikam, Ibnu Athaillah Asy-Syukandari. La takun syaidan bi ta'ati lati tatiminka. Balkun syaidan li anal ta'ati tati minallah. Syair tuh. Tapi kata-katanya sangat dalam. Janganlah kamu merasa bahagia dengan ketaatan yang lahir darimu.
Antum jangan gembira kalau antum taat itu lahirnya dari niat antum. Bingung nggak? Tetapi berbahagialah karena ketaatan itu dari Allah. Benar tuh. Kita menciptakan gembira itu dipaksain sama diri. Kalau dari Allah, itu dari Allah tuh. Benar nggak? Itu pahalanya tinggi. Kira-kira ketangkap maksudnya ya. Kita sering jadi susah itu karena apa? Kapalo gitu tuh. Salah berpikir. Yang antum sampaikan ini, yang Athoillah Sukandarin disampaikan, ini seorang sufi ya. Itu dari Allah nih. Allah berfirman At-Takwir ayat 29 baca Ikhwan. Dua 9. Wama tasya. Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Kamu, antum tidak dapat berkeinginan kecuali keinginannya dari Allah. Antum tidak dapat gembira kecuali gembira itu dari Allah. Antum tidak akan dapat halimatus hadiah calon istri kecuali kalau Allah memberinya. Paham? Campur tangan Allah kuat loh. Sebenarnya nggak perlu susah hidup nih. Iya. Ini nggak enaknya ada jemaah tadi John nyaman nanti ngaji mandong nih. Apatis aja lah katanya. Nah, ini nggak boleh. Kita ada separuh ikhtiari. Kalau jodoh itu separuh ikhtiari. 50% antum cari. 50% tawakal. Rezeki juga gitu. Sakit juga gitu. Bener gak? Jadi nggak ada obat mati. Nggak ada. Itu aja. Tapi mesti ikhtiar. Wa ma tasyauna illa yasha Allahu rabbul alamin. Di sana ada huruf mim. Maknanya muraqabah. Dalamin lagi ayat tadi ya. Al-Ahzab 52 Iqra Ikhwan. Baca. Kita bedah Quran dulu terkait dengan Ramadan. Tidak halal bagimu mengawini perempuan-perempuan sesudah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali
kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang kamu miliki, dan adalah Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Kenapa andung kesambung ke sini? Ini ndak andung bahas sekarang. Andung simpan. Karena di situ banyak yang jomblo, banyak yang mudo-mudo. Kecuali nana berkeluarga, kecuali nana berpengalaman bini banyak. Nah, itu boleh tahu tuh. Ramadan, hati-hati. Jadi Ramadan kalau bini sampai nanti pakai cie. Hamba sahaya itu yang halal saja. 2, 3, no. Wah, ngajinya tuh. Beko ya. Banyak dan alun pengalaman. Sampai, maaf ya. Ahmad Al-Jari berkata, ini seorang sufi, ahli fikihnya tasawuf. Man lam yakun indahu taqwa wa muraqibatun baina wa bainallah falan yasilla ila kasyafin wa masyahidatin. Barang siapa yang tidak ada takwa dan murakabah antara dirinya dengan Allah, maka ia tidak akan sampai pada kasyaf musyahadah. Enggak sampai puasanya, walaupun puasanya sah secara syariat. Nah, karena itu Imam Kusyairi, kita pahami murakabah ada di sini sama dengan ihsan, derajatnya ihsan. Udah sampai titik tanajul. Arti kata udah ridho. Maksudnya selalu mawas diri, merasa diperhatiin Allah. Tanamkan kejiwaan kita pada Ramadan. Kalau sholat Allah ada. Secara etimologi murakabah ini ada kuat sekali pada bulan-bulan dari Sya'ban. Berarti selalu memperhatikan yang dimaksud. Tentunya tujuannya kepada Allah. Sedangkan secara terminologi artinya kesadaran. Tanamkan kesadaran. Mulai sekarang. Untuk selalu memandang Allah dengan hati sanubari. Makanya ada zikir kofi. Itu murakabah. Iya. Karenanya sebagai ulama, sebagiannya, jumhurnya mengatakan begini. Man fi qalbihi muqbahun illallah. Hifijallah atrafahu. Barang siapa di dalam hatinya murakabah terhadap Allah, maka Allah akan melindungi anggota tubuhnya. Disitulah ada huruf dot, maknanya dalat, artinya kekayaan yang hilang. Kekayaan yang dimaksud adalah ilmu hilang. Sebagaimana yang dimaksud Rasulullah dijabarkan oleh Nabi melalui hadis, tarwatul mu'minil mafkudatu ma'rifatun. Kekayaan yang hilang dari seorang mukmin adalah ilmu. Makanya sulit kita memahami konteks puasa secara lebih ruhani. Ilmu menempatkan seseorang yang memilikinya pada posisi derajat yang tinggi. Antum kemari itu menuntut ilmu. Menuntut ilmu sampai liang lahat. Bukan sampai negeri Cina. Sampai liang lahat. Ini dasarnya dari firman Allah. Al-Mujadalah 11 Iqra.
والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Derajat kita insya Allah akan naik kalau kita bertolebul ilmi dalam makomat. Karena itu bisa melewati setelah derajat kita dari di bawah malaikat. Arti kata itu dijabarkan kemudian diterangkan dengan firman-Nya Ali Imran ayat 18, nggak perlu dibaca, itu rafi'ud derajatnya ya. Jadi kun syaksyan yaktasibul ma'rifata daiman wa hamula tawalal wakti wa yasbihu fil fawaidi kullaman ya'malu shadaqatun bidunya ilmin af'aluhu marfudatun wala tuqbalu. Jadilah seseorang yang selalu bertambah ilmu, paham tiap saat, dan berenanglah di segala manfaat. Setiap orang yang beramal tanpa didasari ilmunya, termasuk puasa, amalnya tertolak, tak diterima. Ini benar. Di sini ada pengertian yang disebut alif. Maknanya iznun atau izin. Dari lugawi izin artinya al-i'lam, memberitahukan. Sedangkan istilahnya izin adalah terbuka larangan bagi orang yang terlarang. Izin yang disebut sini adalah izin Allah. Seperti izin yang diberikan Allah kepada Ruhul Amin, yaitu Jibril alaihissalam, untuk menurunkan Al-Quran kepada hati Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita paham dalam konteks ruhani, kalau kita mengamalkan sesuatu dalam bulan Ramadan dengan amalan-amalan tadarus, maka ketajaman ilham kita akan lebih peka dari manusia awam. Dasarnya firman Allah Al-Baqarah 97, Iqra ya kan. Jadi amalkan, kalau 7 itu diamalkan. Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi Ramadan itu bulan ilmu sebetulnya. Ulama-ulama tasawuf, ulama sufi, bulan Ramadan jika dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya berbeda. Ibarat kolbu, ya, hati di dalam dada. Ibarat para nabi dengan umat manusia. Ibarat tanah suci haram dibandingkan dengan bumi lainnya. Setidak-tidaknya ada 5 peristiwa besar yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. 5. Pertama, bulan ini disebut dengan bulan Ramadan, yang merupakan salah satu asma dari asma Allah Ta'ala. Kita tahunnya 99 kan? Ya. Berarti bulan ini adalah awal mula hamba-hambanya memasuki asma Allah lewat pancaran cahaya. Aduh, berat benar dong. Itu yang disebut ma'rifatnya. Itu yang disebut ma'rifat asma. Itulah awal dari pengenalan hambanya
kepada Allah, lalu dilanjutkan dengan makrifat sifat. Dan terakhir makrifat binurizzat, makrifat dengan cahaya zatullah. Langsung aja kedua. Bulan ini merupakan bulan di mana kalamullah Al-Quran diturunkan di Lauhul Mahfuz ke langit dunia secara global. Quran itu turun sekaligus ke Lauh Mahfuz. Turun dari Lauh Mahfuz kemari berangsur. Ya. Nah, kalau kita duduk sudah di Lauh Mahfuz dan mengapat ridho, kita langsung khatam tuh. Ya. Jadi kalamullah itu merupakan kepastian global atas sejarah jagat raya. Turun Al-Quran secara global selaras dengan kunnya Allah. Kelak melimpah secara historis dalam fayakun. Jadi mengapa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan? Karena kalamullah itu adalah manifestasi dari sifatnya Al-Kalim, di mana semaian wahananya haruslah maujud pada asmanya, yaitu Ramadan itu sendiri. Waduh, pusing nih. Ketiga langsung deh. Di bulan ada Lailatul Qadar di Ramadan itu. Malam yang melebihi 1000 bulan cahaya. Cahaya bulan itu sendiri merupakan pantulan dari matahari. Dan manakala tiada matahari, bulan tak bercahaya. Maka terjadilah kegelapan yang dahsyat. Jadi kata lain Lailatul Qadar merupakan wahana dari mana cahaya-cahaya Allah itu mewujud dalam jiwa-jiwa hambanya. Itu salah satu keilmuan secara nur. Khususnya yang beriman. Pendaran cahayanya yang melebihi ribuan cahaya bulan hanyalah simbol betapa tak terkiranya cahaya keilmuannya. Mereka yang punya jiwa yang telah fana dalam kegelapan malam fanaul fana adalah jiwa mereka yang mampu menyaksikan dalam musyahadah cahayanya. Karena itu kefanaan itu hanya akan termawujudkan manakala para hamba itu selalu berzikir dari jahar ke khafi yang tadi diamalkan. Ya. Bertakarub, bermuraqabah, bertaubah dalam arti yang hakiki. Sebab cahaya-cahayanya hanya bisa disongsong oleh sirul abdi, yaitu hakikat kehambaan yang sudah final. Wujudnya adalah kesamaan hamba dengan kebakoannya, sehingga sang hamba tak lagi ada, hilang. Dan yang ada hanyalah yang maha ada. Pusing kan? Nah, kira-kira gitu. Keempat, di bulan ini para hamba menuai kemerdekaan kebebasan yang sesungguhnya. Sebab pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Disebut merdeka dan bebas karena para hamba dibebaskan diri dari upaya terikat oleh kepentingan duniawi, kepentingan ukhrawi, bahkan kepentingan dari segala selain Allah. Sebab kebebasan itu tidak terwujud secara hakiki manakala hamba masih diperbudak oleh selain Allah. Wujudnya adalah cahaya hati yang terang benderang sebagai rumah Allah dalam jiwa kita. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, qalbul mu'minin baitullah. Hati orang yang beriman adalah rumah Allah. Kelima, munculnya dua kegembiraan. Kegembiraan pertama adalah ketika mereka yang berpuasa itu melakukan buka puasa. Itu yang disebut iftar. Buka puasa itu iftar. Dan kegembiraan kedua adalah kegembiraan ketika bertemu Rabbnya nanti. Kegembiraan pertama bisa disebut sebagai kegembiraan lahiriah. Kegembiraan kedua bisa disebut sebagai kegembiraan batiniah. Atau yang pertama adalah kegembiraan fananya hamba ke dalam kefitrahannya. Dan karena itu disebut iftar. Lalu yang kedua adalah fanaul fana, dalam kebakaannya ketika menemui Tuhannya. Dua kegembiraan inilah yang sangat ditunggu-tunggu oleh hamba-hamba Allah, hamba yang telah berfitrah, sekaligus hamba yang telah menjadi cermin ilahi dalam liqa, bertemu dengannya. Jadi amalan-amalan yang dapat dilakukan dalam menyambut bulan Ramadan, berdoa menyambut bulan Ramadan, diantaranya yang dapat dibaca ketika menyambut kedatangan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi
dzaba wa syahbana wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami dalam bulan Rajab, Sya'ban, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan yang penuh nur tadi. Allahumma, hadisnya, salimni illa Ramadana wa salim li Ramadana wa tasalamhu minhum mutaqabalan. Ya Allah, selamatkan aku hingga sampai Ramadan dan selamatkanlah Ramadan untukku. Dan terimalah Ramadan dariku dengan benar-benar diterima. Hadisnya sahih. Jadi berdoa ketika melihat hilal. Nah, disinilah hilal kita mulai pudar. Allahumma ahlilahu alaina bil amni wal imani wassalamati wal islami rabbi wa rabbukallah hilal rusli wa khairan. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan ini membawa keamanan, keimanan, keselamatan, keislaman bagi kami. Rabbku adalah Allah. Wahai bulan petunjuk dan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Jadi dengan begitu, insya Allah kita akan memasuki di part 3 penjelasan yang sulit tadi. Ada di part 3 dan part 4. Banyak maaf, anu buat pusing dulu karena lebih cenderung bahasanya bahasa lahut ya. Nggak apa-apa lah. Ya, silakan dibawa pulang. Anu coba pancing. Mau datang lagi nggak hari? Nah, nanti akan jelasin nanti. Nggak apa-apa ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Baik dulu andong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu